Masih tentang Jakarta tenggelam itu sudah lama kita gaungkan. Mungkin 10 tahun yang lalu kami juga sudah berbicara tentang potensi Jakarta akan tenggelam. Itu ada prediksi 2030, ada prediksi 2040, tergantung dari kajian dan di mana lokasi yang kira-kira akan potensi lebih cepat tenggelam dibandingkan tempat lain. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, realitas di lapangan ada beberapa wilayah Jakarta yang memang sudah mengalami penurunan permukaan tanahnya antara 10 sampai 15 cm per tahun. Jadi ini menunjukkan bahwa realitas di lapangan garis pantai sudah bergeser agak masuk ke wilayah daratan. Dan sekali lagi pengertian tenggelam itu bukan tenggelam seperti ada tsunami, tapi Iya. tenggelam secara perlahan tergantung kepada kawasan mana yang paling cepat mengalami penurunan permukaan tanah. Maka pada waktu itu ketika sudah ada indikasi tenggelam, maka muncullah proyek atau kegiatan namanya Tanggul Laut Raksasa Giant Sea Wall. Dan pembuatan tanggul laut di pesisir yang mulai sepanjang wilayah Muara Angke, kemudian sampai ke wilayah pesisir pantai Jakarta itu yaitu Tanggul Anya. Nah, pertanyaannya, kapan akan keberlanjutannya dalam konteks menyelesaikan tanggul yang lebih besar? Ini sangat situasional karena sekali lagi ketika isu tentang Giant Sea Wall itu terkait juga dengan kepentingan bagaimana menyelamatkan pulau-pulau reklamasi. Dan ingat, Jakarta waktu itu punya konsep namanya waterfront city, pengembangan pesisir pantai. Tetapi realitas antara rencana dengan fakta di lapangan, ketika penduduk Jakarta semakin bertambah, investasi semakin besar, otomatis Jakarta ini bukanlah kota yang memiliki sumber daya air yang cukup. Jakarta dapat dikategorikan daerah yang minus sumber daya air. Karena untuk kebutuhan airnya saat sekarang ini, dia harus dipasok dari wilayah Jatiluhur. Pertanyaannya, jika semakin bertambah, investasi semakin meningkat, itu otomatis dari mana Jakarta mendapatkan air? Diperkirakan ada potensi waduk Krian di wilayah Lebak, Banten yang akan memasok kebutuhan Jakarta ke depan. Yang menjadi masalah, apakah kebutuhan air bisa ditunda? Tidak bisa. Namanya investasi, apalagi investasi dalam skala besar misalnya. Pembangunan perkantoran, pusat perbelanjaan, perhotelan, pusat rekreasi. Itu membutuhkan air yang cepat. Hari ini saya bangun, hari ini airnya sudah ada. Sementara kemampuan penyediaan airnya itu tidak sebaik apa yang kita bayangkan. Karena Jakarta ini belum hampir 60% masyarakatnya sudah mendapatkan pelayanan air bersih yang memadai. Sehingga untuk kebutuhan yang skala besar dan butuh air dalam konteks yang tinggi seperti perkantoran, perbelanjaan, itu tidak mampu disediakan oleh perusahaan daerah penyedia air minum. Sehingga pragmatis jalan pintas yang dilakukan adalah dengan cara pengambilan air tanah secara berlebihan. Iya, Dan iya. ini sudah terjadi sejak tahun 80-an ketika Baik. Jakarta mulai masuk menjadi kota modern dan metropolitan. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.